Bang Aisymran, ini dari apa yang sudah kita diskusikan ini, ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang tidak merasa yakin lagi. Dan apa yang sudah dikerjakan itu juga sudah disampaikan tadi. Bung Tan Ghazali juga tadi sangat tajam. Saya mengamati juga apa yang disampaikan Pak Jibril, nggak jalan katanya mekanismenya. Kalau lebih ekstrim lagi penyampaiannya tidak memahami fungsi dan regulasinya sebagai anggota DPR. Ya, responnya. Baik, itulah tadi dari awal kita sampaikan apa unsur-unsur yang mempengaruhi legislator kita ini, kenapa akhirnya tidak tajam waktu menjalankan fungsi-fungsi di lembaga legislatif. Ada pengaruh dari keterbatasan kemampuan pengetahuan, ada juga lemahnya daya dukung dari partai politik, atau juga karena pengaruh sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah konstituennya. Banyak sebetulnya yang mempengaruhi, tapi intinya kalau menurut saya normatif sajalah. Kalau misalnya sudah masuk, sudah menyatakan diri istiqomah untuk ikut berperan membangun daerah lewat lembaga legislatif, ya saya pikir apa yang menjadi standar fungsi-fungsi yang harus dilakukan di lembaga legislatif itu, ya itu saja yang digeluti. Jangan lagi terpikir oleh pengaruh-pengaruh yang barangkali bisa mendistorsi semangat dari kawan-kawan di legislatif. Yang terjadi selama ini kan seperti itu. Banyak kawan-kawan kita yang secara individual kita lihat cukup bagus untuk dapat berperan menjalankan fungsi-fungsi itu, tetapi karena pengaruh yang seperti kita sampaikan tadi, bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan legislator kita ini, akhirnya dia memilih untuk stand pas. Kalau Pak Sobir tadi bilang ada dua pilihan, putih atau hitam, ya memilih di tengah, abu-abu. Duduknya kalau kaki kirinya di putih, kaki kanannya di hitam. Enggak, saya teringat kalau lagi voting. Nah, itu ada dua kejadian itu. Nah, misalnya seperti itulah. Itu kan karena terlalu dalam pengaruh intervensi hak-hak legislator dari pihak lain. Katakanlah itu dari partai politiknya atau dari kawannya. Bisa saja kawannya misalnya seorang bupati. Sementara yang dibahas itu menyangkut tentang integritas seorang bupati. Lalu atas dasar kedekatan itu akhirnya terdistorsi semangat dia untuk menegakkan semangat untuk fungsi-fungsi di legislatif itu. Banyak. Nah, untuk ke depan ini saya pikir itu yang terpenting. Bagaimana agar kawan-kawan yang baru ini dapat belajar dari keadaan yang selama ini kita sudah sampaikan apa permasalahan-permasalahan, sehingga kurang menuki apa yang diperbuat oleh kawan-kawan kami lah, katakan yang usianya H-1 ini. Jadi dari pengalaman ini mereka akan banyak mendapat mendapat pengetahuan baru, agar nanti pada periode ke depan ya terjadi lagi seperti itu. Misalnya bagaimana sinergitas antar pimpinan itu bisa terbangun, bagaimana antara alat kelengkapan juga bisa terbangun, didinamisir untuk bergerak, sehingga nanti apapun yang menjadi produk dari lembaga legislatif itu memang menjadi cermin keinginan masyarakat Mandailing Natal. Itu yang prioritas ya. Ke situ arahnya sebetulnya. Jadi kalau kita urai nanti secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya periode ini kurang menggigit, pada akhirnya nanti tidak bisa
kita piromani. Tetapi yang bisa kita piromani, bagaimana agar kawan-kawan ini nanti begitu masuk sudah secara kapah menceburkan diri ke situ dan tidak ingin lagi dipengaruhi oleh siapapun. Punya integritas yang kuat ya. Ikuti sistem yang ada di situ. Okay. Dedikasikan diri untuk menjalankan fungsi-fungsi itu dengan baik. Kalau misalnya ada kendala, ya tempat mengadu ada partai politik. Ya. Kalau partai politik tidak bisa mengayominya, ya kawan juga macam bilang Pak Amin tadi. Agak susah juga kalau partai politik mau lepas legislatornya ini. Selama ini juga memang banyak yang seperti itu. Putus dia. Begitu anggotanya masuk ke legislatif, seolah-olah ini sudah masuk ke rumah baru. Ya. Hilang substansi bahwa dia adalah perpanjangan tangan partai. Ya, semestinya justru begitu mereka sudah dilantik di situ, makin banyak koordinasi dengan partai politik. Ya. Partai politik juga makin banyak memberikan tugas-tugas kepada kawan-kawan ini, anggotanya ini. Karena gudang permasalahan itu ada di partai politik. Partai politik yang bekerja untuk menghimpun permasalahan masyarakat. Siapa yang melaksanakan ini, itulah perpanjangan tangan itu. Ya. Oke. Saya pikir itu. Terakhir, benar nggak rumor yang beredar bahwa sangat jarang sekali DPR itu melakukan RDP dengan pemerintah? Periode yang ini relatif ya. Barangkali untuk beberapa komisi bisa mungkin terjadi, tapi ada juga komisi-komisi yang sangat produktif, intens. Saya misalnya di komisi 1 ya, saya lihat kami masih, walaupun tidak seperti yang diharapkan publik, tapi saya pikir kalau standarnya dapatnya ya, berbagai agenda-agenda persoalan yang dalam lingkup komisi 1 itu masih jalan. Makasih Bang Imran. Statement terakhir.